Kami masih akan terus berbincang bersama dengan Ibu Cucu Sugiyati. Beliau adalah caleg dari Partai Golkar. Masih akan terus kita bahas mengenai potensi para caleg perempuan di parlemen. Tadi sempat Ibu katakan, ini menarik sekali, bahwa bicara mengenai perempuan ternyata memang dengan jumlahnya yang mungkin hanya sekitar 30% saja di parlemen, tapi betul-betul sangat berpengaruh dampaknya terhadap mungkin kinerja para caleg nantinya atau legislatif di parlemen. Nah, saya ingin tanyakan kepada Ibu Cucu, sejauh ini Ibu Cucu apa yang akhirnya menjadi kekuatan bagi Ibu ketika Ibu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang caleg, ketika Ibu pertama kali maju begitu, melenggang di parlemen. Apa Bu? Karena mungkin para perempuan merasa, wah ini cukup berat kalau perempuan maju bersaing dengan para laki-laki begitu Bu. Saya kira tidak harus takut, untuk ya? Bersaing ya. Persaingan itu wajar, kemudian ada di mana-mana juga. Tapi kita harus meyakinkan diri bahwa apa yang diniatkan untuk hal yang baik, insya Allah ketika niat kita kuat untuk hal yang baik, bagaimana kita juga ingin berperan di dalam menjadi penentu, salah satu penentu kebijakan, kemudian bagaimana kita juga ingin melakukan satu perubahan, itu yang mendorong kita untuk bisa berjuang gitu ya, untuk mempunyai motivasi yang kuat gitu. Oke, ketika itu bagaimana dukungan yang mungkin yang diberikan oleh suami dan juga anak-anak, seperti apa begitu? Jadi alhamdulillah dulu almarhum suami saya sangat mendukung apapun yang saya lakukan. Jadi kebetulan memperoleh izin, saya nggak mungkin berkarir dan seperti hari ini ketika saya tidak mendapatkan izin dari almarhum suami saya. Jadi saya harus bersyukur bahwa atas izinnya sehingga saya bisa berkinerja dengan baik, karena sebagai anggota dewan tentu saja punya tugas-tugas yang luar biasa banyak, dan kemudian mungkin waktu yang saya miliki juga terbatas dengan keluarga, tetapi ini sangat dimaklumi oleh suami saya dan almarhum, dan kemudian beliau sangat mendukung dan mensupport sekali kegiatan. Baik. Luar biasa ya dukungan dari almarhum suami dan juga anak-anak Ibu begitu, keluarga ya. Alhamdulillah. Sempat gitu. tidak mungkin ada perubahan sedikit mengenai pola kerja. Misalkan dulu lebih banyak waktunya bersama dengan keluarga, kemudian Ibu mungkin harus reses, harus bertemu dengan warga di daerah pemilihan Ibu. Seperti apa ketika itu Bu? Mengatur aja ya, mengatur. Jadi saya juga mengoptimalkan kegiatan dengan keluarga. Jadi waktu-waktu untuk keluarga yang saya utamakan. Selebihnya untuk kegiatan kantor dan kegiatan saya untuk bertemu dengan masyarakat. Saya atur sedemikian rupa sehingga anak-anak juga berusaha tidak merasa kehilangan waktu dengan saya. Karena sekarang kan media komunikasi juga sudah canggih gitu ya. Saya juga bisa mengontrol anak-anak, kemudian melalui FaceTime atau WA atau apa segala macam gitu. Jadi sangat mendukung sekali gitu. Jadi saya nggak pernah kehilangan waktu gitu dengan anak-anak. Saya lakukan itu. Kemudian juga peran, saya kira kita harus memilah mana peran ketika di dalam keluarga, mana peran suami dan mana peran istri. Jadi jangan sampai melampaui itu. Saya kira ketika itu semuanya berteguh kepada peran sebagai istri, kemudian peran suami tidak terganggu, kan saya kira itu semua bisa berjalan. Menarik sekali Ibu katakan bahwa kita harus tahu peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan tetap harus memenuhi tugas sebagai perempuan tentunya. Itu tadi begitu. Nah Ibu mungkin bisa ceritakan apa yang mungkin Ibu lakukan juga untuk akhirnya, kalau kita lihat begitu banyak, tidak sedikit gitu perempuan yang akhirnya khawatir ketika berkarir, takut akhirnya mungkin melebihi posisi atau prestasi dari suami kita. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, apa yang membuat Ibu akhirnya tetap melangkah begitu dan tetap tadi memenuhi kewajiban Ibu begitu? Jadi ketika kita di luar mungkin orang melihat bahwa kita mempunyai posisi dan kemudian kita mempunyai karir, tapi kalau di rumah tetap aja sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi kita harus membedakan peran itu. Di luar mungkin kita mempunyai pengaruh pada masyarakat dan sebagainya, tetapi ketika kita berada di rumah, tetap saja bahwa suami mempunyai kewenangan atas keluarga. Jadi tetap peran sebagai istri, sebagai ibu
norma-norma dan rambu-rambu itu yang tetap harus kita jalankan. Oke, baik, luar biasa sekali menginspirasi ya Bu ya. Nah, kalau bicara mengenai perempuan yang kalau kita dengar juga tadi Bu katakan ini bisa menjadi agen perubahan begitu ya, terutama bicara mengenai perubahan yang ada di parlemen. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit apa yang mungkin para perempuan ini lakukan untuk bisa menjadi agen perubahan tersebut. Mungkin apa suara-suara yang sering disampaikan ketika ada rapat dewan misalkan atau pertemuan dengan para anggota dewan lainnya, seperti apa Ibu? Ya, paling tidak perempuan itu harus kritis ya terhadap apa-apa yang memang ada gitu, permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini seperti apa. Jadi bagaimana kita juga perempuan itu ikut mewarnai bagaimana menyelesaikan satu persoalan-persoalan yang ada di permasalahan yang ada di Jawa Barat gitu ya secara luasnya. Tentunya ketika kami melakukan rapat di DPRD, bagaimana perempuan juga aktif, berperan aktif, bagaimana juga memberikan masukan di DPRD yang untuk kepentingan masyarakat, tentunya di Jawa Barat ya. Jadi perempuan ini harus berani bersuara begitu ya, dan bersikap kritis ya, gitu betul. Bu ya Bu ya. Kritis terhadap hal-hal yang memang harus kita kritisi gitu. Oke, baik. Jadi ini artinya para perempuan dimanapun itu bekerja harus berani berbicara, harus berani dan berbicara memperjuangkan gitu ya? Tentunya. Karena tugas kita sebagai wakil rakyat ya harus memperjuangkan bukan hanya daerah pemilihan kalau dari Provinsi Jawa Barat untuk seluruh Jawa Barat, tetapi minimal tidak disuarakan di tiap-tiap dapil, tentunya menyuarakan aspirasi yang ada di dapil masing-masing. Oke, baik, kita angkat satu penelpon yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi. Dari Ibu Endah di Pasir Impu. Selamat pagi Ibu. Betul, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Endah. Salam kenal. Salam kenal juga Ibu Endah. Silakan apa yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Salam kenal untuk Ibu Cucu. Iya, salam kenal Ibu, katanya Bu ya. Oke, baik. Silakan Ibu. Ibu Cucu pagi ini sedang apa ya? Sedang bercerita tentang fungsi perempuannya Bu ya? Iya. Betul. Ya. Kalau menurut Ibu, fungsi Ibu sudah berfungsi penuh sebagai perempuan? Ada lagi Bu? Begini. Kalau menurut pendapat saya kan perempuan itu paling tidak memiliki 3 fungsi ya Bu ya? Betul. Fungsi produktif, fungsi reproduktif, dan fungsi kemasyarakatan. Menurut Ibu Cucu, apakah ketiga fungsi itu Ibu sudah dijalankannya oleh Ibu? Kalau belum, apa yang belum, dan apa yang sudahnya, begitu. Oke, baik. Ada lagi Bu Endah? Oh, ada. Karena Ibu ini silakan, kan Ibu. sekarang sudah anggota legislatif ya? Iya, betul. Ya. Dan mau maju lagi. Iya, insya Allah ya. Kalau boleh tahu dapilnya mana Bu? Dapilnya adalah di Kabupaten Bandung ya Bu ya? Di Kabupaten Bandung. Betul. Oh betul. Kalau begitu saya salah satu calon pemilih. Oh ya. Oke, baik Ibu. Ya, karena saya tinggal di Komplek Bukit Pajajaran. Baik Ibu. Oke. Nuhun Ibu. Ya. Begini Bu. Ya, pertanyaan saya tadi, apakah Ibu Cucu sudah merasa melaksanakan ketiga fungsi perempuan itu? Kemudian sebagai calon lah, kalau sekarang katakanlah calon ya, calon anggota legislatif sama Jawa Barat juga ya? Iya, betul Ibu. Nah, kira-kira program yang kalau terpilih kembali, kira-kira akan berbuat apa untuk perempuan? Untuk perempuan, baik. Karena saya adalah calon pemilih Ibu. Iya. Ibu Baik. Terima kasih banyak Ibu Endah di Pasir Impu sudah bergabung bersama kami di Anjas Jabar pada pagi hari ini.
Hatur nuhun Ibu. Oke, baik. Tadi ternyata ini adalah calon pemilih Ibu begitu ya, karena di wilayah Kabupaten Bandung. Mungkin Ibu yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Enda. Apakah Ibu sejauh ini sudah menjalankan fungsi sebagai seorang perempuan? Apa yang mungkin belum tercapai dan apa yang masih akan terus Ibu kejar sebagai untuk memenuhi fungsi sebagai seorang wanita? Silakan Ibu. Sebetulnya tidak pernah ada yang sempurna. Betul. Jadi bagaimana kita melakukan itu, lakukan yang terbaik. Jadi kalau melaksanakan fungsi itu, saya rasa saya berusaha untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Tapi kembali lagi bahwa tetap harus terus diusahakan dan diperjuangkan. Jadi fungsi itu kan sangat banyak. Fungsi-fungsi itu sangat banyak dan saya berusaha untuk menuju ke fungsi itu seluruhnya. Tetapi tadi tidak pernah ada yang sempurna. Tetapi bagaimana kita melakukan yang terbaik. Jadi ketika tadi bahwa bagaimana saya membuat satu kontribusi, bagaimana saya yang akan memperjuangkan di periode yang akan datang, tentunya sama. Insya Allah barangkali saya tetap konsen kepada bagaimana proses pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat itu yang harus diutamakan. Jadi apakah itu kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ataupun yang lain-lainnya. Jadi itu yang harus terus diperjuangkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan juga di kita tidak ada bencana yang luar biasa. Mudah-mudahan Jawa Barat ini aman, nyaman, tenang. Mudah-mudahan masyarakatnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi segala sesuatu yang ketika kita berada di DPRD tentunya banyak hal yang harus kita perjuangkan. Jadi seluruhnya insya Allah untuk kepentingan masyarakat berusaha untuk diperjuangkan. Jadi kalau tadi Ibu Enda katakan atau tanyakan mengenai program yang nantinya akan Ibu lakukan jika terpilih. Program tentunya banyak program, tetapi salah satunya adalah bagaimana perempuan ini harus mempunyai kemampuan, bagaimana pendidikan, pelatihan itu terus optimalkan sehingga perempuan itu bisa berkinerja dengan baik. Kemudian juga bagaimana diberikan motivasi kepada kaum perempuan untuk berkarya bukan hanya di luar tapi di dalam rumah, kemudian yang lain sebagainya. Baik. Jadi bagaimana itu tadi ya program yang akan dilakukan agar para perempuan ini mungkin semakin berdikari lagi, begitu ya, semakin mengembangkan diri. Kita angkat satu telepon juga yang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Bapak. Bapak pagi. Syah Alam. Dari Bapak Haji Syah Alam, Kabupaten Bandung. Baik. Silakan Pak Syah Alam, apa yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada Bu Cucu? Gini, Bapak hak pilih Bu Cucu untuk Kabupaten Bandung. Calon pemilih juga ini ya Bu ya? Baik. Dikarenakan Bu Cucu itu betul-betul menjadi dewannya yang sudah ya, betul-betul mengayomi masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Kami ya sangat mendukung tuh kepada Bu Cucu. Terima kasih Pak. Semoga ya berhasil lah menjadi DPR di kabupaten lagi Bu Cucu. Iya, amin. Baik. Sekian aja lah dukungan kasih, dari Pak Haji Syah Alam, Kabupaten Bandung. Baik. Pak Syah Alam mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kangen sama Bu Haji, sama Bu Cucu ya itu. Bu Cucu. Baik. Iya, terima kasih Pak Haji. Ada yang mungkin ingin ditanyakan Pak Syah Alam? Nggak ada ditanyakan ya, mendukung aja. Terima kasih baik. Aktifnya tuh mengayomi masyarakatnya, menampung aspirasi masyarakatnya, terus pengawasannya, legislasi, budgeting, 100 tuh Bu Cucu lah. Baik. Terima kasih Pak Syah Alam di Kabupaten Bandung yang sudah bergabung bersama kami di iJnews Jabar pada pagi hari ini. Peluang dari caleg perempuan di Jabar ini masih akan terus kita bahas. Tetap bersama kami di iJnews Jabar, kami akan segera kembali usai jeda.